Dan ketika mereka dalam keadaan ditinggalkan seperti itu, malah justru yang tidak mereka minta sama sekali, yaitu adalah dari Iran, justru menawarkan sebuah bantuan. Benarkah Palestina tidak pernah meminta bantuan kepada Iran, seperti yang dikatakan oleh Felix Sow? Ini adalah pertemuan Syekh Ahmad Yassin, pemimpin Hamas, dengan Sayyid Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, pada tanggal 2 Mei 1998. أولا أشكر لكم هذا اللقاء الطيب، هذه الساعات الطيبة التي أتيحت لي أن أزور أرض الثورة الإسلامية في إيران. نحن نحتاج إلى دعم من أهلنا في الوطن العربي والإسلامي ليثبت الخيار الإسلامي وليثبت الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني الأمريكي إن شاء الله. من اعتقاد دارم که شما آقای شیخ احمد یاسین و این برادرانی که در فلسطین دارن جهاد میکنن در خط مقدم جنگ اسلام با کفر و جنگ حق با باطل. أشكر لهذا البلد قيادة وشعبا موقفه الحازم من القضية الفلسطينية. ما یک ساعت هم حکومت غاصب در سرزمین فلسطین و مملکت فلسطین را قبول نکردیم و نخواهیم. ما با صهیونیست ها، با حکومت غاصب، با اون زائده سرطانی که در سرزمین اسلامی کاشتن خوش می‌کنیم و با اون مبارزه خواهیم. Dan Iran bukan negeri yang selama ini kita lihat mereka itu dalam membela Palestina itu vokal, Pak. Iran tidak vokal membela Palestina. Mungkin kau Felix Sow belum pernah tahu bagaimana kitab yang ditulis oleh Ali Khamenei. كتاب قضية فلسطين لسماحة الإمام الخامنئي. هذا الكتاب هو الكتاب الذي لأول مرة ربما قدمه للعالم رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم نتنياهو على منبر الأمم المتحدة. أخذ الكتاب بيده وقال هذا هو خارطة أو مخطط خامنئي لزوال إسرائيل. It's a 400-page screed detailing his plan to destroy the state of Israel. Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, he pledged there will be no Israel in 25 years. Kokoh Felix mungkin belum tahu atau lupa pernyataan para pejabat poros perjuangan Palestina tentang peran Iran dalam membantu rakyat Palestina. Mari kita saksikan. سليماني تواصل مع قيادة القسام وتواصل مع قيادة السرايا كما نشر في الأخبار صحيحة، لكن فيما بعد حاولت وسائل الإعلام الصهيونية وبعض وسائل الإعلام المتصهينة إنها تحط الاتصالات في سياق غير السياق الصحيح. الرجل تواصل وأكد وقوف إيران ووقوف الحرس الثوري ووقوف فيلق القدس بكل ما يملك مع شعبنا من أجل الدفاع عن القدس وبقاء القدس عاصمة لدولة فلسطين. ولا يسعني إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران، الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. ونحن حزب الله، الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري، لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين. What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran.
Peran besar inilah yang menjadi faktor utama serangan pasukan Zion ke Iran, dan puncaknya adalah serangan ke kedutaan besar Iran di Suriah yang mengharuskan Iran membalas serangan tersebut. Lalu mengapa Iran tidak langsung menyerang Israel? Maaf, Iran bukan Israel yang mengangkangi semua hukum internasional yang telah disepakati, dan jika Iran melanggarnya maka akan menjadi alasan bagi USA dan kawan-kawan untuk menyerang Iran di bawah payung hukum PBB. Artinya saya cuma pengen mengatakan bahwa kita jangan terlalu banyak berharap sih sebenarnya sama Iran juga. Kenapa? Karena ya selama ini yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Suriah ketika mereka membantu grupnya Bashar Assad gitu kan ya, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa dikatakan sesuatu track record yang baik. Poin pernyataan Az-Zami, Ikatan Alumni Suriah tentang perang di Suriah. Pemerintah Suriah tidak pernah membantai Sunni. Rezim Suriah bukan rezim Syiah. Faktanya, mayoritas kabinet pemerintahan di Suriah diisi oleh para pejabat Sunni. Para pemberontak di Suriah mayoritas bukanlah rakyat Suriah, tapi para militan takfiri asing yang datang dari 83 negara, termasuk dari Indonesia. Fitnah-fitnah Assad membantai Sunni baru ditebar 5 tahun terakhir, tepatnya sejak invasi puluhan ribu militan takfiri asing ke Suriah. Pada tahun 2009, Qatar mengajukan proposal agar Assad melegalkan jalur pipa gas alamnya melintasi Suriah dan Turki untuk menuju Eropa. Bashar al-Assad menolak proposal ini, dan pada tahun 2011 ia justru menjalin kerjasama dengan Irak dan Iran untuk membangun jalur pipa ke timur. Qatar, Saudi, dan Turki adalah pihak yang paling sakit hati dan dirugikan oleh keputusan ini. Khayalan mereka untuk mendapat pemasukan miliaran dolar dari ekspor migas buyar seketika. Maka tidak heran jika Saudi, Qatar, dan Turki menjadi negara-negara yang paling getol mensponsori dan mempersenjatai para teroris yang hendak menggulingkan Assad. Kenapa USA dan NATO juga sangat berambisi menggulingkan Assad? Karena mereka dan ketiga negara tersebut adalah sekutu dan mitra bisnis utama. Keputusan Assad akan menguatkan posisi Iran secara ekonomi maupun politis dalam pasar tambang migas di Timur Tengah dan mengecilkan pengaruh USA dan sekutunya. Apakah USA akan rela? Sejak Perang Arab Israel pada tahun 1948 hingga Perang Edisi ketiga pada tahun 1967, Suriah tidak pernah absen dalam mengirim pasukan militernya melawan Zionis. Suriah hingga hari ini adalah penampung terbesar pengungsi Palestina di Timur Tengah. Selama 15 tahun terakhir, Suriah telah meningkatkan kekuatan militernya yang lagi-lagi akan mengancam Israel. Setelah Hamas diusir dari Jordania pada tahun 1999, di saat negara-negara Arab mengucilkan dan mengabaikan Hamas, Suriah membuka tangannya dan menyediakan ibu kota negaranya untuk menjadi markas Hamas. Bashar al-Assad membangunkan kantor pusat Hamas di Damaskus pada tahun 2001. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.